Halo semua, sekarang kita akan bahas film yang berjudul Bang 2025. Film ini mengisahkan tentang seorang pembunuh bayaran paling ditakuti bernama Bang, yang setelah mengalami sebuah pengalaman hampir mati, mulai mempertanyakan hidupnya yang penuh kekerasan. Ia bertekad untuk keluar dari dunia kriminal, namun sang bos tidak membiarkannya begitu saja dan menjadikan Bang sebagai target buruan. He's still alive, pal. I want him dead, bro. You're doing more. What are you looking at here? What is this? I think he's alive for you, boss. Okay. Sebelum kita mulai membahas alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan alur cerita film lainnya. Seorang penjahat yang bernama Slim baru saja tiba di rumahnya. Setelah sekian lama mendekam di balik jeruji besi, anak buahnya telah menyiapkan dua wanita untuk menghiburnya. You play, we'll be back in 1 hour, then we can talk. Wow. Tapi belum lama di kamar, ia mendengar suara rentetan tembakan di luar kamarnya. Ternyata seorang pembunuh bayaran yang dikenal dengan nama Bang berhasil menyusup ke dalam rumahnya dan membunuh semua anak buahnya. Setelah itu masuk ke kamar Slim dan menyuruh wanita penghibur itu keluar. Slim yang melihat Bang dengan senjata siap menembak, ketakutan dan mohon ampun dengan menawarkan sejumlah bayaran. Tapi Bang tidak tertarik dan dengan nyaris tanpa emosi, ia menembaknya berkali-kali hingga ia terkapar. Sementara itu, di rumah sang bos bernama Tony, ia sedang berbicara di depan semua anak buahnya. Tony memuji Bang setinggi langit, mengatakan bahwa Bang memiliki bakat luar biasa yang tak dimiliki anak buah lainnya. Ia bahkan menampilkan rekaman aksi Bang yang cekatan saat menjalankan tugas di layar besar di hadapan semua anak buahnya. Fucking beautiful. Christ. Johnny tampak tidak senang mendengar ayahnya terus memuji Bang. Tak lama kemudian, ia datang. Tony segera memberinya sejumlah uang sebagai imbalan atas keberhasilannya. Tanpa banyak bicara, Bang menerima uang itu, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Bang kemudian menjemput April, yang saat itu sedang bekerja di sebuah klub malam. Keesokan paginya, saat Bang berolahraga dan bermain game di rumah, Tony datang bersama beberapa anak buahnya, termasuk salah satu bernama DJ. Dalam pertemuan itu, DJ bercerita bahwa ia berencana untuk menikah dan pensiun dari pekerjaan. Namun, tiba-tiba Tony membunuhnya hanya karena ia takut DJ tidak bisa menjaga rahasia setelah pensiun dari pekerjaannya. Friends all of a sudden mouths off, gets drunk. Somebody says, "Go kill yourself." Tanpa menunjukkan emosi, Tony lalu memerintahkan Bang untuk membersihkan dan menghilangkan jejak jenazah DJ. Bang melaksanakan perintah itu seperti biasa, tanpa banyak bicara. Beberapa waktu kemudian, Bang pergi ke sebuah klub untuk menikmati minuman. Namun belum lama ia duduk, seseorang datang dan menembaknya berkali-kali. Let me help you with that. Bang roboh seketika dan segera dibawa ke rumah sakit. To see where the fragments are, get a warrant to get a room for him. Di rumah sakit, Tony mendatangi dokter dan memberi ultimatum. Apapun yang terjadi, Bang harus diselamatkan, atau mereka semua akan menanggung akibatnya. If he doesn't live, you understand what I'm saying? Setelah beberapa hari dirawat, Bang akhirnya sadar. Ia bertanya kepada dokter bagaimana mungkin ia masih hidup setelah kejadian itu. Dokter menjelaskan bahwa kebetulan saat Bang dibawa ke rumah sakit, ada sepasang suami istri yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk persalinan. Istrinya selamat, namun sang suami meninggal di tempat. Istrinya memutuskan untuk mendonorkan jantung suaminya. Ia kemudian bertanya siapa pendonornya, tetapi dokter menolak memberitahukan karena hal itu bersifat rahasia. Rasa penasaran membuat Bang mencari tahu sendiri. Ia pergi ke ruang bayi
dan di sana ia mengetahui bahwa bayi itu adalah anak dari seorang wanita bernama Delaney. Sebagai ucapan terima kasih, Bank melunasi seluruh biaya perawatan Delaney dan bayinya. Get some flowers to the dress key of that room. Thanks. 5 minggu kemudian, Bank diperbolehkan pulang. Tony dan anak buahnya datang menjemput dengan penuh semangat. Saat tiba di rumah, Bank disambut dengan pesta besar. Di tengah pesta, Tony mempersembahkan kepala orang yang telah berusaha membunuh Bank, lalu menyuruh Bank memukulnya dengan tongkat hoki. Namun, Bank hanya menatap dingin tanpa ekspresi. Alih-alih bersemangat, ia malah meminta izin pulang. Blow was fished out of my chest. I don't feel like playing head hockey right now. Tony hanya tersenyum, memahami perubahan sikap Bank. Ia lalu menyuruh Momo untuk menemani Bank pulang, setelah sebelumnya menunjukkan target baru yang harus dieksekusi. Sementara itu, di rumah sakit, Delaney terkejut ketika mengetahui seluruh tagihan perawatannya sudah lunas tanpa berkurangnya saldo rekeningnya. Ia bertanya pada dokter, siapa yang membayar semua itu? Namun dokter hanya berkata agar Delaney tak perlu memikirkannya dan fokus merawat bayinya. You have a healthy baby boy. You don't hold the... Beberapa waktu kemudian, Bank kembali menemui Tony setelah sempat menghindar. Pasca transplantasi jantung, Bank sering dilanda kegelisahan, seolah ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tony memperingatkannya agar segera kembali seperti dulu. Ia berkata bahwa jika Bank terus larut dalam perasaan itu, bakatnya sebagai pembunuh bayaran akan hilang. Go to sleep, slow down, blow it off. Work puts a man in action. Sebelum Bank pergi, Tony mengirimkan foto target baru yang harus dieksekusi malam itu. Setelah semua persiapan selesai, Bank kembali beraksi. Targetnya malam itu adalah seorang pria yang baru saja masuk ke mobilnya. Tanpa disadari oleh pria itu, Bank sudah menunggu di dalam mobil. Tanpa banyak bicara, Bank menembak dan mengakhiri nyawanya. Ia kemudian kembali ke rumah Tony dengan membawa foto bukti eksekusi. Setelah memeriksa foto itu, Tony menyerahkan sejumlah uang sebagai bayaran. Tanpa membuang waktu, Bank pergi keluar kota. Di sana, ia bertemu dengan pemilik sebuah gedung terbengkalai yang ternyata ingin ia beli. Tak ada yang tahu untuk apa gedung itu akan digunakan. Setelah memeriksa kondisi gedung, Bank pun pulang. Sesampainya di rumah, ia melihat April berdiri di depan pintu dengan wajah kesal karena tak bisa membuka kunci baru yang sudah diganti. Alih-alih menenangkannya, Bank justru memberinya sejumlah uang dan menyuruhnya pergi, lalu masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Hal itu membuat April semakin marah. They did to you in that hospital, but your gears ain't working right. Sementara di dalam rumah, Bank kembali gelisah. Perasaan aneh yang terus menghantui pikirannya seolah ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Keesokan harinya, Bank terlihat mengawasi rumah Delaney dari kejauhan. Ia mengikuti kemana Delaney pergi, bahkan memasuki supermarket yang sama. Akhirnya, mereka berpapasan. Delaney tampak terkejut sekaligus tersentuh ketika Bank mengungkapkan identitasnya sebagai penerima donor jantung almarhum suaminya. From the hospital. Mereka kemudian berjalan-jalan bersama. Dalam perbincangan mereka, Bank mengaku bekerja di toko barang antik. Sebelum berpisah, Bank menyampaikan keinginan untuk dapat bertemu kembali dengan Delaney, yang direspon dengan baik dan pesan agar ia menjaga jantung mendiang suaminya. Take care of it, okay? Keesokan harinya, Bank kembali ke markas untuk menemui Tony yang memberinya tugas baru. Menghabisi seorang akuntan, Bank menyetujui tugas tersebut dan segera berangkat ke lokasi yang ditentukan, meski mulai tumbuh keraguan terhadap pekerjaannya selama ini. Meski dihantui keraguan, Bank tetap menyelesaikan tugasnya dengan efisien dan tanpa banyak bicara. Setelah menuntaskan misi pembunuhan tersebut, ia kembali ke markas untuk mengambil bayaran. Di sana, ia hanya bertemu dengan Johnny yang mulai mencurigai perubahan sikap Bank, walaupun Bank berusaha bersikap wajar. Hey, fuck you, Bank. Suatu hari,
Johnny pergi ke rumah kekasihnya. Namun, di sana ia melihat Momo baru saja keluar dari rumah tersebut. Johnny curiga kekasihnya berselingkuh. Dan dalam kemarahannya, ia membunuhnya. Beberapa waktu kemudian, Beng dipanggil oleh sang bos. Kali ini, ia mendapat tugas yang berat. Karena targetnya adalah temannya sendiri, Momo. Rupanya, Johnny telah melaporkan perselingkuhan Momo kepada ayahnya. Tanpa membuang waktu, Beng pergi dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal itu ia buktikan dengan foto hasil tugasnya. Suatu hari Beng tampak menemani Delaney dan anaknya bermain di taman. Namun tanpa mereka sadari, April mengintai dengan mata penuh amarah sambil menekan tombol kamera dan memotret kebersamaan mereka. Beng mengantarkan semua pakaian milik April ke tempat kerjanya. Hal itu membuat April semakin marah. Ia juga sudah mengetahui hubungan antara Beng dan pendonor jantungnya. Namun, justru itu adalah tujuan Beng sebenarnya. I know about you. Terbakar rasa cemburu, April menunjukkan sebuah alamat yang belakangan ini sering dikunjungi Beng kepada Johnny tanpa membuang waktu. Di tengah hujan, Johnny segera pergi menyelidiki tempat tersebut. Ia terkejut ketika menemukan bahwa orang-orang yang seharusnya sudah dieksekusi ternyata masih hidup. Menggunakan kameranya, Johnny memotret mereka. Namun, Momo sempat memergokinya dan langsung mengejar Johnny. Tetapi Johnny dengan cepat berhasil melarikan diri. Momo kemudian menelepon Beng untuk melaporkan kejadian tersebut. Sementara itu, di tempat lain Johnny berbicara kepada ayahnya dan memberitahunya bahwa Beng telah menyembunyikan orang-orang yang seharusnya dieksekusi di sebuah tempat rahasia. Tony awalnya tidak percaya, tetapi foto-foto yang diambil Johnny membuktikannya. Sang bos marah besar dan memerintahkan Johnny untuk menghabisi semuanya. Mengetahui bahwa dirinya akan diburu oleh bosnya, Beng mulai bersiap-siap. Ia juga meminta Delina untuk meninggalkan rumahnya dan bersembunyi. Johnny pun mengerahkan anak buahnya untuk mengepung gedung penampungan itu. Setelah memperingatkan Delina, Beng segera pulang dan bersiap-siap. Namun, anak buah Tony ternyata sudah menyelinap masuk ke dalam rumah dan langsung mengepung tempat itu. Meski begitu, Beng mampu mengatasinya dengan mudah. Setelah semua musuhnya tumbang, Beng bergegas menuju atap rumah sakit untuk menggunakan helikopter agar bisa sampai lebih cepat ke gedung tempat Momo dan yang lainnya bersembunyi. Setibanya di sana, Beng segera memerintahkan Momo untuk membawa semua orang ke tempat yang aman. Tak lama kemudian, Johnny bersama anak buahnya mengepung gedung tersebut. Pertempuran sengit pun tak terelakkan. Sementara itu, di rumahnya, Tony memantau siaran langsung pertempuran itu. Dengan teknik bertempur yang cerdik, Beng dan Momo berhasil mengatasi serangan musuh-musuhnya. Pada satu momen, Johnny berhasil dilumpuhkan dan memohon ampun kepada Beng. Namun, Beng tidak menggubrisnya dan langsung mengeksekusi Johnny. Please, Bang! Di tempat lain, Tony menyaksikan sendiri kematian anaknya melalui siaran langsung tersebut. Dengan wajah penuh amarah, Tony segera menghubungi Beng lewat ponsel dan memperlihatkan Delina serta anaknya yang ternyata telah ia tawan. So listen to me, you son of a bitch. Oh, and the kid. Untuk menyelamatkan Delaney dan anaknya, Beng segera menuju kediaman Tony bersama beberapa orang yang pernah diselamatkannya. Pertempuran sengit pecah di area luar rumah. Beng dan Momo berhasil memasuki bangunan, sementara rekan mereka yang lain menghadapi anak buah Tony di luar. Momo terlibat pertarungan fisik dengan salah satu anggota gerombolan Tony yang diselesaikan melalui perkelahian tangan kosong.
Sementara itu, Beng berhasil menemukan bayi tersebut di sebuah ruangan. Ketika berusaha menyelamatkannya, April tiba-tiba muncul dan menikam dari belakang. Namun, Beng cepat mengatasinya dan membiarkannya melarikan diri. Tak lama kemudian Tony muncul, mengacungkan kapak dan berusaha menyerang Beng seperti orang bodoh. Padahal ia tahu Beng bersenjata. Karena itu dengan mudah, Beng melumpuhkannya. Di tempat terpisah, Delaney yang terkunci di bagasi mobil berhasil diselamatkan oleh rekan-rekan Beng yang berada di luar. Delaney segera berlari masuk ke rumah untuk mencari anaknya. Tiga tahun kemudian, kita melihat William, Delaney, dan anaknya sedang bersama di sebuah pantai. Dan disitulah filmnya berakhir. Terima kasih.